Halo, selamat sore, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat saudara kita yang di Papua. Bener dong, beda 2 jam. Bener. Nah, oke, ke pertemuan keberapa Gil? Ke hari Rabu ya? Pertemuan ketiga Pertemuan ya? keempat. Oh iya, sorry, Empat. dari Kamis ya. Pertemuan Ya. keempat, materi ke-7. Ya kan, benar? Materi ke-7? Iya, benar-benar. Materi ke-7 yang dimana Oke. besok tuh UTS. Oke, besok kita melakukan UTS. Nah, materi yang ke-7 kali ini ada neurotransmitter dan psikofarmakologi. Nah, tadi kita udah dikasih materinya, ada sekitar 3 video dan 1 materi panjang di PPT. Kita mulai aja langsung ya. Kita punya masih dengan konsep yang sama, tanya jawab. Masih dengan yang sama, saya tanya jawab. Jadi kita bertanya, kita juga yang menjawab. Nah, gitu. Mungkin bisa dimulai langsung sama Agil. Oke. Perihal neurotransmitter dan apa tadi? Sorry, kayaknya jangan deh. Kemarin kan udah, sekarang aku deh yang nanya dulu. Gimana? Oh iya. Iya, ya kan? Gimana kalau aku yang nanya dulu deh? Oke. Jadi nanti habis itu Agil yang nanya. Ya. Oke, ready? Ready. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, oke. Apa itu neurotransmitter? Seperti yang di judul materi kita hari ini. Oke. Jadi neurotransmitter itu protein yang bertanggung jawab pada transmisi sinyal pada sinapsis. Oke, nah kan banyak nih orang-orang mungkin nggak tahu atau mungkin suka nyaru-nyaru nih kayak hormon dan juga neurotransmitter. Nah, bisa dijelaskan nggak sih apa sih persamaan neurotransmitter dengan hormon dan juga perbedaan mereka gitu? Jadi persamaan dan perbedaannya. Oke. Jadi yang tadi ditanyakan itu persamaan dan perbedaan ya dari neurotransmitter dengan hormon. Jadi neurotransmitter ini berbentuk protein secara struktur memang mirip dengan hormon yang juga merupakan protein. Dan perbedaannya neurotransmitter tidak hanya protein, tapi juga zat-zat dengan molekul yang lebih kecil, dan neurotransmitter hanya bekerja antara neuron di sinapsis itu sendiri. Sedangkan hormon bekerja di luar sistem saraf. Oke, berarti ini hampir kayak sebenarnya menyerupai ya, tapi fungsinya itu berbeda sebenarnya ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, apa sih macam-macam atau apa aja sih macam-macam dari neurotransmitter? Oke, jadi terdapat beberapa macam. Yang pertama bisa disebutkan sebagai asetilkolin ya, atau acetylcholine, dan serotonin, terus dopamin, norepinefrin, dan epinefrin, endorfin, glutamate, dan GABA atau gamma amino butirate acid. Oke. Itu. Banyak juga ya. Ya Terdapat ya. banyak macam ya. Banyak macam, jadi banyak macam. Bukan hanya 2, 3, tapi ada sekitar 7 atau 8 ya tadi ya. Iya benar. Oke. Mungkin bisa dijelaskan tentang pre dan post dari sinaptik atau sinapsis neuron. Oke. Jadi tentang pre dan post sinaptik neuron ini adalah neuron yang mengirimkan transmisi sinaptik atau sinapsis. Dan postinaptik neuron adalah sel yang menerima pesan dari presinaptik neuron. Oke. Berarti jadi pre dan postnya, pre-nya itu mengirim, postnya itu menerima gitu ya, kurang lebih ya. Iya, benar. Oke, baik. Oke, mungkin aku selesai, untuk udah nggak ada lagi sih yang mau ditanya. Ada Agil mungkin? Oke. Mungkin saya langsung bertanya saja kepada saudara Michael perihal pertemuan yang tadi sudah dibaca serta dipahami juga. Ya. Mungkin bisa dijawab ya. Jadi langkah perpindahan pada neurotransmitter tuh bisa dijelaskan serta dijawab. Oke, baik. Untuk langkah perpindahan dari neurotransmitter itu kurang lebihnya ada 7. Nah, yang pertama ada molekul neurotransmitter yang disintesis dari prekursor dengan katalisis enzim. Nah, lalu yang kedua ada
molekul neurotransmitternya itu disimpan di vesicle, bukan bicycle ya, beda ya, vesicle dan bicycle. Sepeda dong. Sepeda. Nah, lalu yang ketiga ada neurotransmitter yang bocor dari vesicle di degradasi oleh enzim. Itu yang ketiga. Nah, untuk langkah perpindahan yang keempatnya itu potensial aksinya yang tadi udah didegradasi itu menyebabkan vesikelnya bergabung dengan membran presinaps dan melepaskan neurotransmitter ke si sinapsisnya gitu. Nah, jadi nggak hanya jadi setelah udah presinaps jadi sinaps gitu. Karena dia udah melepaskan neurotransmitternya. Nah, lalu langkah kelima itu neurotransmitternya itu dilepaskan. Nah, dan setelah dilepaskan tentu berkaitan atau berikatan dengan autoreseptor dan menghambat pelepasan neurotransmitter berikutnya. Nah, lalu keenam itu molekul neurotransmitternya dilepaskan, yang molekul neurotransmitter yang dilepaskan itu juga berikatan dengan reseptor postsinaps. Nah, ini posnya. Jadi tadi yang kita udah jelasin. Jadi tinggal karena dia pos ya dia menerima setelahnya. gitu. Iya. Menerima. Nah, lalu untuk yang terakhir itu ada molekul neurotransmitter yang jika dilepaskan dia dideaktivasi baik oleh uptake maupun degradasi dari enzimatik gitu. Oke, lumayan. Jadi lumayan rumit juga. Rumit. Karena langkah-langkah perpindahannya pun langkah-langkah perpindahannya juga ya rumit lah dibilang. Iya. Mungkin bisa lanjut ya. Lanjut. Ya, ingin bertanya perihal mengapa ada resting potential. Oke, resting potential. Nah, resting potential ini kan ada dalam tubuh ya. Nah, karena tubuh itu memerlukan energi besar untuk menjalankan sodium potasium pump, maka untuk mempertahankannya itu adalah dibutuhkannya yang namanya resting potential. Nah, resting potential inilah yang mempersiapkan neuron untuk merespon dari rapidly dalam tubuh gitu. Lumayan jelas. Kemudian ingin bertanya lagi, apa itu psikofarmakologi? Oke. Kalau kita bahas psikofarmakologi, berarti kan ini ada perpaduan cabang ilmu dari psikologi dan juga farmasi, kurang lebihnya. Nah, jadi cabang ini itu mempelajari apa? Nah, ilmu ini tentu mempelajari efek ya. Kita ngomongin efek dari zat kimia dan obat-obatan terhadap sistem saraf dan juga perilaku. Nah, prinsip-prinsip psikofarmakologi ini tentu masuk unsur kayak farmakokinetika, juga ada keefektifan obat, juga efek pemberian obat berulang-ulang itu gimana, lalu ada efek placebo dan juga efek terhadap neurotransmitter itu sendiri gitu. Jadi kalau farmasi itu memang mempelajari tentang obat segala macam dan bla, psikologi kita bahas ini perilaku saraf dan lain-lain. Nah, ketika di mix maka ilmunya mempelajari apa? Efek dari zat kimia dan obat-obatannya terhadap si sistem saraf dan juga perilaku manusia itu sendiri. Gitu. Terus contoh penggunaan dari psikofarmakologi itu apa sih? Oke. Misalnya nih, jadi ada sebuah hipotesis misalnya mengenai kondisi psikologis itu ternyata berpengaruh terhadap perbedaan tingkat kesembuhan pasien COVID yang diberi obat yang sama. Oke, nah obatnya kan sama, tapi kenapa ada perbedaan tingkat kesembuhan? Nah, di situ kegunaan dari psikofarmakologinya dipelajari. Kenapa sih ada perbedaan tingkat kesembuhan antar pasien yang sama dengan dosis pemberian obat yang sama, jenisnya juga bahkan sama. Nah, itu balik lagi
ke ilmunya tentang apa, yaitu efek dari zat kimia dan obat-obatan terhadap sistem saraf dan perilaku gitu. Kurang lebih gitu. Sudah jelas banget apa tadi yang dijawab ya. Sudah jelas ya? Iya, boleh. Saya sampai berkeringat. Oke. Udah, apa ada lagi mau ditanyakan? Mungkin udah sih dari udah ya? saya. Karena ya memang sudah jelas gitu loh. Sesuai apa dengan yang sudah bisa menjawab apa yang sudah diberikan dari materinya. Sejauh ini kan kita juga sudah lumayan bisa memahami ya. Walaupun kurang mengingat, setidaknya paham. Oke, baik. Oke lah, kalau memang sudah dari aku pun udah. Berarti untuk materi kali ini yaitu neurotransmitter dan psikofarmakologi sudah kelar. Berarti BS3 menunggu besok ya. Iya. UTS. Besok UTS-nya melalui kuisis kan? Iya. Kuisis. Jam berapa? Jam 2 dong. Oke, jam 2. Oke lah kalau gitu. Ya sudah, berarti terima kasih Agil. Terima kasih. Terima kasih juga Michael. Ya, video ini kembali lagi kita persembahkan untuk dosen pengampu biopsikologi, Mbak Ibu Aisyah Shihab ya. Jadi terakhir, selamat sore dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, bye-bye ya Gil. Bye, makasih Michael. Yuk, sama-sama.